Halo everyone, kembali lagi di kelas desain with Hima Seperta FP Usri, periode kabinet Trianika Ganta. Nah, di episode kelas desain sebelumnya kita udah belajar nih hal-hal basic apa aja yang harus kita ketahui dalam mendesain. Nah, untuk episode kelas desain hari ini kita bakal mengenal tools-tools apa aja yang akan kita pakai atau yang akan sering kita gunakan dalam mendesain di aplikasi Adobe Illustrator. So, buat teman-teman yang penasaran, enjoy this video. Jadi yang pertama kita bakalan buka aplikasi Adobe Illustrator terlebih dahulu. Kemudian kita akan pilih size untuk kanvas yang akan kita gunakan. Di sini kita bakalan custom size. Kemudian pada bagian title ini kita bisa ganti dengan nama file yang kita inginkan. Di sini aku bakalan mengganti namanya menjadi kelas desain. Nah, kemudian untuk ukuran dari kanvasnya sendiri itu bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan atau dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini aku mau pakai ukuran 32 40 pixel dikali 32 40 pixel. Nah, karena di sini udah sesuai, jadi langsung aja aku enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri di sini ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Nah, section ini disebut dengan toolbar, di mana tool-tool yang akan kita gunakan atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk mendesain berada. Jadi di sini ada beberapa macam tools yang bisa kita gunakan, tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas semua tool yang ada di sini. Kita hanya akan membahas beberapa tool yang akan kita gunakan atau akan sering kita gunakan dalam mendesain. Nah, yang pertama di sini tuh adalah selection tool. Mungkin sebelumnya aku bakal bikin shape terlebih dahulu pakai rectangle. Di sini mungkin aku mau kasih warna terlebih dahulu. Ini aku mau kasih warna coklat aja. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat fungsi dari selection tool ini. Jadi selection tool ini berfungsi untuk menggeser atau mengubah letak dari objek atau shape dari desain kita. Nah, selain itu juga selection tool ini berfungsi sebagai untuk memperbesar dan memperkecil objek. Nah, selain itu juga tools ini juga berfungsi untuk memutar atau merotasi objek. Nah, jadi tools ini juga bisa membuat sisi-sisi yang runcing dari objek tersebut menjadi tumpul. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di setiap sudut ini ada titik, di mana titik ini jika kita tarik ke dalam maka akan membuat setiap sudutnya menjadi tumpul. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang di sini ada direct selection tool. Mungkin yang pertama aku bakalan bikin shape dulu dari pen tool. Nah, oke. Jadi untuk fungsi dari direct selection tool ini sendiri yaitu untuk menyeleksi path atau titik setiap sudut yang ada di objek. Jadi misalkan di titik ini aku ingin mengubah posisinya jadi seperti ini. Nah, jadi itu fungsi dari direct selection tool itu sendiri. Nah, kalau misalkan selection tool ini tadi kan berfungsi untuk memindahkan. Jadi walaupun kita memilih bagian path ini atau titik bagian sudut ini, maka dia hanya akan memperbesar ataupun memperkecil objek tersebut. Jadi dia tidak bisa mengubah posisi atau memilih path yang ada pada objek seperti itu. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya yaitu adalah Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek yang memiliki warna yang sama. Jadi contohnya misalkan di sini kita akan membuat 3 elips dengan warna yang berbeda. Misalkan elips yang kedua. Nah, di sini aku mau ganti warnanya jadi warna hijau. Nah,
di sini kan yang objek yang memiliki warna yang sama itu ada dua ya, yang atas sama yang bawah. Sedangkan yang ini berbeda sendiri. Nah, jadi fungsi dari Magic Wand Tool ini yaitu menyeleksi objek yang memiliki warna yang sama. Jadi contohnya misalkan kita di sini mau menyeleksi objek yang memiliki warna coklat. Nah, kita tinggal arahkan toolsnya ke arah objek yang memiliki warna coklat tersebut. Kemudian objek lain yang memiliki warna yang sama akan ikut terseleksi. Nah, sedangkan untuk objek yang memiliki warna yang berbeda tidak akan ikut terseleksi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Lasso Tool. Lasso Tool di sini memiliki fungsi untuk menyeleksi path yang akan kita pilih. Jadi kan kalau misalkan Direct Selection Tool ini tadi kan hanya memilih salah satu path yang bisa kita pilih gitu. Kalau misalkan yang selection tool ini keseluruhannya. Nah, kalau misalkan Lasso Tool ini berfungsi misalkan nih kita ingin menyeleksi 3 path sekaligus. Nah, sedangkan kalau direct selection tool ini kan hanya bisa satu. Jadi fungsi dari Lasso Tool ini yaitu menyeleksi 3 path sekaligus dengan cara kita hanya perlu melingkari area path yang akan kita pilih. Nah, maka area path yang tidak terpilih ini tidak akan terpilih, sedangkan area yang sudah dilingkari itu akan terpilih. Seperti itu. Mungkin aku hapus terlebih dahulu untuk objeknya. Nah, kemudian di sini ada Pen Tool. Jadi Pen Tool ini berfungsi untuk menggambar atau membuat shape atau membuat objek dan lain sebagainya. Bisa dibilang Pen Tool ini berfungsi untuk menggambar lah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Mungkin ini aku hapus terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah Type Tool. Di sini ada Type Tool. Type Tool ini berfungsi untuk menambah tulisan pada objek atau desain yang ingin kita buat. Mungkin di sini aku bakal perbesar terlebih dahulu karena ini terlalu kecil. Nah, jadi misalkan di sini aku mau bikin jadi kelas desain. Nah, jadi untuk Type Tool ini sendiri dia memiliki beberapa opsi, yaitu area Type Tool on path, vertical type dan lain sebagainya. Nah, untuk vertical type ini sama seperti Type Tool, cuma bedanya kalau misalkan Type Tool ini horizontal atau dia akan mengarah ke samping atau ke kanan, sedangkan kalau vertical type ini dia akan mengarah ke bawah. Nah, untuk area Type Tool itu merupakan tools di mana kita bisa menambahkan tulisan di dalam sebuah shape atau objek. Nah, sedangkan jadi tulisan tersebut akan menyesuaikan shape atau objek tersebut. Nah, kemudian untuk yang type on path tool ini dia berfungsi untuk membuat tulisan menyesuaikan dengan garis yang telah kita buat. Jadi misalkan kita membuat garis lengkung, maka tulisannya akan menyesuaikan garis tersebut. Nah, yang di bawah ini ada vertical type tool, vertical area type tool, vertical type on path tool. Itu sama dengan 3 tools yang di sini, cuma bedanya dia akan membentuk vertikal seperti itu. Oke, mungkin ini aku hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini line segment tool. Line segment tool ini berfungsi untuk membuat garis. Jadi fungsinya hanya untuk membuat garis saja. Oke, mungkin aku kasih warna terlebih dahulu di sini. Warna hitam. Oke, misalkan kita bikin lagi garis di sini. Nah, jadi fungsi dari type tool ini hanya membuat garis seperti ini saja. Oke, untuk selanjutnya di sini ada shape. Shape ini terdiri dari beberapa shape seperti rectangle tool, rounded rectangle tool, terus ellipse tool, polygon tool, star tool, sama flare tool. Selanjutnya di sini ada brush pen tool. Ini sama seperti pen tool, cuma bedanya ini berbentuk kuas, sedangkan pen tool tadi berbentuk pena seperti itu. Nah, terus di sini ada eraser tool, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus objek seperti itu. Di sini aku bakal hapus terlebih dahulu.
Nah, untuk selanjutnya di sini adalah eyedropper. Nah, jadi eyedropper ini berfungsi untuk menyeleksi warna pada suatu objek. Jadi contohnya misalkan di sini aku bikin objek dengan warna, di sini aku ubah jadi warna abu-abu misalkan. Terus di sini kita pakai kita bikin satu lagi ininya. Nah, di sini kita pengen misalkan di sini kita belum kasih warna nih. Nah, terus di sini kita mau kasih warna, misalkan mau menyesuaikan dengan warna yang objek satunya. Jadi kita bisa pakai eyedropper tools ini untuk menyeleksi warna. Nah, maka objek tersebut akan memiliki warna yang sama. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada hand tool. Jadi hand tool ini berfungsi untuk menggeserkan kanvasnya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. So, itu tadi pengenalan tools pada aplikasi Adobe Illustrator. Hope it helps and see you in the next video. Bye!